Shalom saudara, mari kita akan mulai prayer, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas sepanjang hari ini Tuhan telah mempertemukan kami di dalam ibadah prayer meskipun online. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Diamu pimpin langkahku setiap waktu dan berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan denganku, karena Engkau besertaku. Sekarang ku berjalan, kami tahu Tuhan, ku tahu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Ku tahu Tuhan, pimpin dan berjalan denganku. Haleluya. Karena Engkau besertaku. Sekarang ku berjalan, kami perlu Tuhan. Ku tahu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, haleluya. Katakan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan denganku. Haleluya, mari sembah Dia. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan, memimpin jalan kami, karena tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami haleluya, Engkau yang menemukan setiap kami. Sembah Dia. Haleluya.
Haleluya. Mari kita bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Oh, kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Syukur. Katakan, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasihmu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Katakan, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Sebab rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasihmu sempurna,
bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan karena kasih setia di dalam setiap hari. Kami bersyukur. Hari ini Tuhan sudah menyatukan kami di dalam room prayer online ini Tuhan, semua karena anugerah dan perkenanan Tuhan. Terima kasih, kami akan mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara pernah gak sih dengar cerita tentang anak yang hilang? Si bungsu dan si sulung. Nah, hari ini saya akan membahas bahwa kedua anak itu mempunyai otoritas yang sama sebagai anak, tetapi mereka mempunyai perspektif yang berbeda tentang kepribadian mereka atau tentang otoritas mereka sebagai anak. Saya yang pertama di part pertama akan membahas tentang anak yang bungsu dulu. Di dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 berkata, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikan kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian bungsu itu menjual seluruh bagian itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruh ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan berkata kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kita belajar dari perumpamaan ini bahwa anak bungsu ini mempunyai perspektif dia anak. Pada saat Yesus menceritakan cerita ini, dia berkata, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Jadi istilahnya kalau kita sekarang, dia itu seperti minta warisan. Dia minta bahwa yang dia ingini itu harus cepat, walaupun bapaknya belum mati. Dalam hidup kita sering seperti anak ini, bukan? Bahwa ketika Tuhan belum mengabulkan doa kita sering berkata, Tuhan cepet dong kabulin. Kadang memang Tuhan kabulin, tapi pada saat kita sudah dijawab nih doanya, kita langsung kabur dan melupakan Tuhan. Nah, pada saat anak itu kelaparan dan sangat melarat, di ayat 14, setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi-babinya. Lalu ia ingin mengisi perut dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya. Kita kadang kayak gitu kan. Kita sering melupakan Tuhan, tapi Tuhan itu baik gitu. Dia menunggu kita. Itu yang akan kita bahas nanti di part yang kedua.
Yang pertama kita akan belajar bagaimana kejatuhan dari seorang anak ini. Dia tahu bapaknya itu baik, dia minta warisannya padahal bapaknya itu pemati. Dari sini kita belajar bahwa jangan tinggalkan Tuhan sekalipun doamu sudah terjawab maupun belum terjawab. Karena ingat, hukum tabur tuai itu nyata saudara. Ya, apa yang kita tabur akan kita tuai. Tuhan gak pernah menghukum, tapi kita lah yang menghukum diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Bapak, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah mengingatkan kami bahwa sekalipun kami bisa jatuh dalam kehidupan kami, tapi Tuhan gak akan membiarkan kami jatuh tergeletak Tuhan. Tuhan gak akan mengizinkan kami jatuh sampai parah Tuhan. Kadangkala dalam hidup kami sering meremehkan kuasa Tuhan. Kami sering tidak percaya Tuhan. Tapi kami percaya hari ini bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Tuhan dapat melakukan yang jauh lebih banyak daripada yang kami dapat pikirkan dan doakan. Makasih Tuhan, makasih. Hari ini mereka yang sedang sakit, Tuhan apapun penyakitnya, ya kami yang hari ini sakit dalam nama Tuhan Yesus, oleh biar Tuhan Yesus, kami yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini mereka yang sedang berbeban berat, saudara ingat, marilah kepadaku yang letih dan berbeban berat, aku, kata Tuhan, akan memberi kelegaan bagimu. Ingat saudara bahwa Tuhanmu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Makasih Tuhan. Yang hari ini dalam kesendirian Tuhan, baik janda, duda, yatim piatu, orang yang jompot, fakir, miskin yang terpenjara, Tuhan melawat mereka. Kelawatan kasih Tuhan turun atas mereka Tuhan. Dan hari ini aku berdoa Tuhan bagi mereka yang sedang menanti pasangan Tuhan. Tuhan berikan jodoh yang terbaik oleh penyertaan Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa bagi keamanan bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Tuhan yang memberkatinya. Pada tanggal 20 kami akan melaksanakan peresmian pelantikan presiden Tuhan. Tuhan yang sudah memilih presiden yang terbaik, karena mereka bertanggung jawab dan memiliki takut akan Tuhan, serta mereka dapat menghormati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan. Tuhan iman sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.